Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jumpa lagi ya dengan aku di PT Anamira Travelindo Babat, Lamongan, Jawa Timur, penyelenggara Haji Plus dan Umroh bersama kami. Berangkatnya pasti masih di Haji dan Umroh bersama PT Anamira Travelindo Babat, Lamongan ya. Untuk kali ini aku mau membahas tentang keutamaan umroh. Oke, umroh itu apa ya? Umroh itu adalah haji kecil yang dilakukan dengan cara berihram, tawaf, sa'i dan tahallul tanpa wukuf di padang Arafah, yaitu yang dinamakan dengan umroh. Dan pelaksanaan umroh itu dapat bersamaan dengan waktu haji atau di luar waktu haji. Oke, di dalam Al-Quran disebutkan tentang ibadah umroh dalam surat Al-Baqarah ayat 196 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa atimul hajja wal umrata lillah fa in uhsiratum famastaysara minal hadi wala tahliqu ru'usakum hatta yabhalu wal hadi mahillah faman kana minkum maridun aw bi adam min ra'sihi fa fidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk fa idza amintum faman tamatta'a bil umrati ilal haji famastaysara minal hadi faman lam yajid fasiyamu salasati ayyamin fil haji wa sab'atin idza raja'tum tilka asyaratun kamilah dzalika liman yakun ahlu hadiril masjidil haram wattaqullaha wa'lamu annallaha syadidul iqab. Dan sempurnakan ibadah haji dan umroh karena Allah. Jika kamu terkepung ya atau terhalang oleh musuh atau karena sakit, maka sembelihlah korban yang mudah didapat dan jangan kamu mencukur kepalamu sebelum korban sampai di tempat penyembelihannya. Jika ada di antaramu yang sakit atau gangguan di kepalanya lalu ia bercukur, maka wajiblah atasnya berfidyah, yaitu berpuasa atau bersedekah atau berkorban. Apabila kamu telah merasa aman, maka bagi siapa yang ingin mengerjakan umroh sebelum haji di bulan haji, wajiblah ia menyembelih korban yang mudah didapat. Tetapi jika ia tidak menemukan binatang korban atau tidak mampu, maka wajib berpuasa 3 hari dalam masa haji dan 7 hari lagi apabila kamu telah pulang kembali. Itulah 10 hari yang sempurna. Demikian itu kewajiban membayar fidyah bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada di sekitar Masjidil Haram, orang-orang yang bukan penduduk kota Mekah. Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaannya. Nah, itu ya ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 196. Dan untuk hadisnya ya, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, iringilah ibadah haji dengan memperbanyak ibadah umroh berikutnya, karena sesungguhnya keduanya dapat menghilangkan kekafiran dan dosa-dosa sebagaimana alat peniup besi panas menghilangkan karat pada besi, emas dan perak. Dan tidak ada balasan bagi pelaku haji dan yang mabrur melainkan surga. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Tadi sudah disebutkan ya keutamaan umroh, salah satunya menghapus dosa-dosa. Dalam hadis riwayat Bukhari juga disebutkan hal yang sama ya. Suatu umroh kepada umroh yang lain adalah kafaroh.
atau penghapusan dosa ya, menghapuskan dosa di antara keduanya, dan haji yang mabrur diterima itu tidak ada balasan baginya selain surga. HR Bukhari. Oke, itu keutamaan yang pertama ya, bisa menghapus dosa-dosa, keutamaan umrah. Dan untuk keutamaan yang kedua itu bisa dijauhkan dari kemiskinan ya. Hal ini sesuai dengan hadis riwayat Tirmizi. Ikutilah umroh kepada haji karena keduanya bisa menghilangkan kemiskinan dan dosa-dosa, sebagaimana pembakaran menghilangkan karat dari besi, emas dan perak, sementara tidak ada pahala bagi haji yang mabrur kecuali surga ya. Tirmizi tadi sudah disebutkan, yaitu untuk keutamaan umroh. Yang pertama tadi bisa menghapus dosa-dosa, yang kedua dijauhkan dari kemiskinan. Oke. Dan untuk yang ketiga merupakan tamu Allah. Yang ketiga dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, orang yang mengerjakan haji dan umroh merupakan tamu Allah. Maka jika mereka bermohon kepadanya dan jika mereka memohon ampunan, pasti diampuninya. HR Ibnu Majah. Oke, dan untuk yang selanjutnya, untuk yang keempat ya, memperoleh pahala ya, banyak sekali pahalanya. Memperoleh pahala sholat hingga 1000 sampai 100.000 kali lipat. Untuk pahala sholat di Masjid Nabawi ya, bisa bernilai 1000 kali lipat, sedangkan di Masjidil Haram 100.000 kali lipat. Sebagaimana hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah, sholat di masjidku, itu yang dimaksud sholat Masjid Nabawi ya, lebih utama daripada 1000 sholat di masjid lainnya selain di Masjidil Haram. Sholat di Masjidil Haram lebih utama ya daripada 100.000 sholat di masjid lainnya. HR Ahmad dan Ibnu Majah. Untuk keutamaan yang kelima ya, jika sholat di Masjid Kuba, pahala umroh dilipat gandakan ya. Jika kita sholat 2 rakaat saja, maka mendapatkan pahala setara dengan pahala umroh. Barang siapa telah bersuci berwudu di rumahnya, kemudian mendatangi Masjid Kuba, lalu sholat di dalamnya 2 rakaat, baginya sama dengan pahala umroh. Ibnu Majah. Oke, nah itu ya keutamaan daripada umroh tadi ya. Yang pertama dapat menghapus dosa-dosa kita, kedua dijauhkan dari kemiskinan, dan yang ketiga yaitu merupakan tamu Allah ya, dan yang keempat memperoleh pahala sholat yang berlipat-lipat ya, di Masjid Nabawi 1000 kali lipat, di Masjidil Haram 100.000 kali lipat. Oke, dan yang kelima pahala bila sholat di Masjid Kuba ya, pahalanya seperti pahala umroh ya, dilipat gandakannya. Oke, nah itu ya keutamaan umroh. Jadi sangat penting ya, dan umroh sendiri itu ya hukumnya adalah fardhu ain. Nah, hukum umroh adalah fardhu ain ya, atas tiap-tiap orang laki-laki dan perempuan sekali seumur hidup, seperti haji ya, firman Allah, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Al-Baqarah 196 tadi ya. Dan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, an Aisyata qalat ya Rasulullah hal 'alan nisa'i min jihad, qala na'am alaihinna
jihadun la qitala fihil hajju wal umrah. Dari Aisyah, ia bertanya kepada Rasulullah SAW, adakah wajib atas perempuan berjihad? Jawab beliau, oh iya. Tetapi jihad merasa bukan peperangan ya, melainkan mengerjakan haji dan umrah. Riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Oke, nah itulah ya. Dan untuk di PT An-Namirah Travelindo Babat Lamongan ini menyelenggarakan haji dan umroh untuk Bapak Ibu yang mau haji di tahun 2024 langsung berangkat ya. Ini ada umroh plus langsung berangkat ya, untuk harganya 215 juta. Itu untuk yang hotelnya di bintang 5 ya, dan yang untuk di bintang 3 cuma 160 juta saja. Oke, bila Bapak Ibu menginginkan haji percepatan di tahun 2024, silahkan WA di bawah ini. Oke. Dan untuk harga umroh mulai dari 25 jutaan ya. Itu biasanya itu 9 hari, ada yang 12 hari, juga 16 hari, mulai 25 juta rupiah. Tapi di lain Ramadan ya bulannya keberangkatannya. Dan untuk 30 hari juga murah sekali, mulai dari 35 jutaan, 30 hari full ya. Dan untuk haji tadi yang hotelnya bintang 3 cuma 160 juta saja. Oke, Bapak Ibu yang mau umroh maupun haji silahkan WA di bawah ini. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat ya untuk Bapak Ibu dan saudara semuanya. Oke, dari sini saya mengucapkan banyak terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.